Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua. Dan untuk Anda yang sakit, semoga lekas sembuh dan juga diangkat penyakitnya oleh Allah, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa kabar Anda? Semoga tetap setia bersama kami, dan saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Bersama saya Panji Harto, ada 5 reporter nanti akan memberikan informasinya untuk Anda. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Informasi pertama, kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ada Karina Putri, RSUD Sidoarjo overload pasien COVID-19 dan tidak menerima pasien baru. Karin? Ya baik, terima kasih. Ya, jadi RSUD Sidoarjo tidak menerima pasien COVID-19 baru, baik itu dari rujukan maupun yang sudah mendaftarkan diri sendiri mulai Minggu 27 Desember 2020. Hal ini diterapkan karena RSUD Sidoarjo saat ini mengalami overload pasien COVID-19 dan tidak ada ruangan yang bisa dipakai lagi. Dr. Atto Irawan, Direktur RSUD Rumah Sakit Kabupaten Sidoarjo mengaku, langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan seluruh staf dan tenaga medis. Pihaknya juga akan melaporkan ke Satuan Gugus Tugas atau Satgas COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo jika RSUD telah mengalami overload. Atau juga menjelaskan jika mulai pertengahan November pasien COVID-19 terus bertambah. Padahal di bulan September jumlah pasien sempat mengalami penurunan. Dan saat ini ketika memasuki bulan Desember, tren pasien baru juga terus mengalami kenaikan secara signifikan. Dirinya juga menambahkan saat ini total pasien COVID-19 yang berada di RSUD Kabupaten Sidoarjo berjumlah 200 pasien. Jumlah ini belum termasuk pasien yang stagnan di IGD. Pada lantai 1 sebanyak 41 pasien probable COVID-19 yang belum dapat kamar. Demikian, saya Karina Putri, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today kembali ke studio. Bergeser ke informasi berikutnya, kali ini ada Agustin Merdekawati dari LPPL Ersal FM Nganjuk. Ada yang terpapar COVID, Puskesmas Ngerongot ditutup. Wati, silakan. Terima kasih, Panji. Jumlah puskesmas yang di lockdown atau tutup sementara kembali bertambah setelah Puskesmas Brebek dan Puskesmas Ngeronggot yang ditutup karena perawatnya terkonfirmasi positif COVID-19. Operasional Puskesmas Ngeronggot ditutup sejak hari Rabu 23 Desember 2020, ditutup setelah perawat perempuan asal desa Kelurahan Ngeronggot terpapar virus. Camat Ngeronggot mengatakan selama Puskesmas ditutup, pelayannya dialihkan ke Puskesmas Prambon dan Tanjung Anom. Selain melakukan penutupan sementara, Puskesmas semua kontak erat perawat tersebut sudah di-rapid test. Setelah pelaksanaan tes cepat, para tenaga kesehatan dan pegawai di tempat tersebut menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bukan hanya puskesmas yang ditutup, Makruf menyebut pihaknya juga menutup Taman Wisata Desa Cengkok yang selama ini ramai dikunjungi warga. Dan untuk sementara ini, lokasi yang bisa memicu memunculnya keramaian agar wabah tidak menular lebih banyak. Sementara itu, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto menghimbau warga untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan karena hingga kemarin kasus terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah. Dan 10 pasien terkonfirmasi positif baru yang ditemukan kemarin. Jumlah tersebut membuat kasus corona di Kota Angin tembus 1.067 pasien. Kembali ke Panji. Baik, terima kasih Wati. Sahabat pendengar, pemirsa di mana saja Anda berada, Anda masih bersama di program Jatim News Today yang tentunya bisa Anda ikuti di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Mardika FM Kota Blitar, dan LPPL Radio Suara Madiun. Bergeser menuju ke Suara Gresik, ada Isyatun Hania. Tekan COVID-19, Polres Gresik kembali gencarkan operasi justisi di pasar. Hani? Sahabat, Polres Gresik bersama jajaran Kodim 0817 Gresik dan Satpol PP kembali menggelar pelaksanaan operasi justisi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dan sekaligus melaksanakan penerapan protokol kesehatan di wilayah hukum Polres Gresik. Senin 28 Desember 2020, Kapolres Gresik AKBP Arif Fitrianto melalui Pawas Polres Gresik Ibtu Supriyono mengatakan, operasi justisi yang melibatkan 25 personil gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar razia di Jalan Gubernur Suryo, Pasar Gresik
guna mengantisipasi banyaknya warga yang hendak berpergian atau belanja ke pasar. Dalam pelaksanaan giat operasi justisi tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap pengendara yang tidak menggunakan masker terkait penerapan protokol kesehatan. Alhasil, ditemukan 1 orang pelanggar protokol kesehatan dengan ditindaklanjuti berupa pemberian teguran lisan. Sahabat, berikut adalah laporan perkembangan COVID-19 di Kabupaten Gresik menurut Satgas COVID-19 Gresik. Sampai saat ini, terdapat 3.788 orang telah dinyatakan sembuh dari 4.113 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan sebanyak 56 orang masih diisolasi dan 269 orang dinyatakan meninggal dunia. Saya Satunania melaporkan dari Suara Gresik untuk Jatim News Today. Informasi berikutnya bersama Kirana Nisa dari LPPL Radio Mardika FM Kota Blitar. RSUD Mardi Waluyo dirikan tenda darurat untuk antisipasi lonjakan pasien COVID-19. Mita. Sobat, sebagai antisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID-19, RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit. Tenda darurat untuk penanganan COVID-19 ini hasil kerjasama pihak rumah sakit bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Blitar. Heria Putra, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, mengatakan terdapat 2 tenda darurat yang didirikan. Langkah ini ditempuh pihak rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19, apalagi kasus suspek COVID-19 yang masuk ke IGD. RSUD Mardi Waluyo terus meningkat. Dalam sehari pasien yang mengantri observasi bisa mencapai 10 orang, sedangkan kapasitas ruang observasi kasus suspek hanya 6 orang saja. Heria mengatakan tenda darurat BPBD Kota Blitar memang belum difungsikan untuk pasien COVID-19 karena sifatnya kondisional jika terjadi lonjakan. Saat ini tenda tersebut dimanfaatkan untuk menangani kasus suspek yang menunggu hasil observasi sehingga tenaga medis lebih mudah mengambil tindakan karena pasien suspek tidak bercampur dengan pasien umum. Selain itu, fasilitas di tenda darurat penanganan COVID-19 masih perlu penyempurnaan, mulai dari lampu penerangan, kipas angin hingga alas tenda jika terjadi hujan. Itu akhirnya mereka datang sendiri, baik dari kota maupun Kabupaten Blitar. Kalau kita kan tidak bisa milih-milih pasien, ini Kota Blitar yang kita utamakan, terus kemudian nomor 2 nanti Kabupaten Blitar kan tidak bisa. Jadi yang datang harus kami terima. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan sekarang kita bergeser untuk bertemu dengan Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun. Masuk zona merah, Pemkot Madiun perketat protokol kesehatan. Amanda. Sahabat Jatim News Today, upaya antisipasi pencegahan penularan virus corona terus diperketat pemerintah Kota Madiun mengingat peningkatan kasus positif yang terjadi saat ini. Sejumlah kebijakan dilakukan untuk memperketat pengawasan, di antaranya membatasi jam malam untuk tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yakni dengan memadamkan lampu di fasilitas umum mulai jam 8 malam, seluruh aktivitas ekonomi hanya sampai jam 10 malam, dan menyiagakan petugas pengawas di pintu-pintu masuk kota untuk membatasi pengunjung dari daerah lainnya masuk ke Kota Madiun. Tak hanya itu, Pemkot juga mempersiapkan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot area kerumunan yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Wali Kota juga menegaskan tidak ada perayaan di malam pergantian tahun di Kota Madiun, serta tidak mengadakan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Bahkan, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menghimbau masyarakat untuk tetap di rumah saja dan tidak keluar kota tanpa ada kepentingan yang mendesak. Wali Kota mengatakan penularan COVID-19 bukan hal sepele. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar angka penularan bisa semakin ditekan dan upaya pemulihan ekonomi bisa semakin dioptimalkan. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi saat ini di Kota Madiun berjumlah 386 orang, dengan 281 orang diantaranya telah sembuh, 32 lainnya masih dalam perawatan, 47 orang isolasi mandiri, dan 26 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun, melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir ada peluang untuk berjumpa dengan Risma Erina via Zoom dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Pemkab Blitar anggarkan persiapan vaksin COVID-19 senilai 3 miliar rupiah. Risma, silakan. Ya, baik Panji, vaksin COVID-19 ini rencananya akan diberikan kepada masyarakat mulai tahun depan. Beberapa daerah sudah mulai menganggarkan kebutuhan vaksin COVID termasuk di Kabupaten Blitar. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, Kusnalindarto mengatakan anggaran persiapan kebutuhan vaksin COVID-19 disediakan melalui belanja tak terduga atau BTT senilai 30 miliar rupiah. Anggaran ini dimungkinkan akan ditambah lagi namun belum ditentukan untuk besaran penambahannya.
Kusna menjelaskan pihaknya sudah menerima surat dari Mendagri agar daerah mengalokasikan anggaran untuk persiapan vaksin COVID-19. Namun, pemerintah pusat belum memberikan keterangan secara jelas soal besaran dan kegunaannya, sehingga belum mengetahui secara pasti kebutuhan anggaran vaksin COVID-19. Kusna menambahkan hingga kini belum ada petunjuk jelas vaksin akan diutamakan bagi siapa saja, hanya ada pernyataan-pernyataan dari pemerintah pusat namun belum ada regulasinya. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, demikian tadi sahabat, 46 reporter sudah hadir dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19, edisi hari ini, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.